Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena salam sengaja saya karena sesungguhnya salam itu ada 3 macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya barusan, sunnah hukumnya bagi saya, akan tetapi yang mendengarkan tabe wajib untuk menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, narekomelo ni pajama sempajang. Pak yang menena imangi komelo ni pajama sempajang, mesti mah berselemana. Tetapi upano mak berselengi puak ima diolo, namete tosiki imamungi dimondri makada waalaikumsalam. Tentu batal sempajata, karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita nareko joka ki masyarakat buruk. Nasabaku masyarakat buruk ki disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur, maka musadikum mate tosi tomate. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi muki masyarakat buruk. Ya ko ya lari penraka mate. Karena pasti kanu makalalai. Alhamdulillah, ia naro ada si patok pada dipuada idioma selengi. Akan tetapi ketika kita ucapkan kalimat alhamdulillah, sebenarnya di situ ada short message, ada pesan singkat yang Allah titipkan pada kalimat itu. Pesan singkat yang pertama, mereka dipuade maka alhamdulillah tapakang kekuatita, maka dia bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana, bahkan kondisi apapun yang kita alami, mau suka mau berduka, kita tetap diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat yang kedua, narukari puade maka alhamdulillah tapakang kekuatita, maka dia bersyukur kepada Allah itu secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah, tak boleh separuh hati. Pesan singkat yang ketiga, rekori puade maka alhamdulillah mesti dipakang kekuatita, maka dan rekoi syukruki pak birina pungelatala, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Karena perintah bersyukur itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, tentu ada pula landasan hukumnya. Apa landasan hukum bersyukur itu wajib? Kata Allah dalam Al-Quran, wadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan berbuat kufur. Ketika pandemi COVID-19 melanda seantero jagat oleh pemerintah, kita dianjurkan pakai masker, jaga jarak, bahkan mencuci tangan. Tentu ketika perintah kita laksanakan, bermanfaat kepada siapa yang melakukan perintah itu. Sama halnya dengan bersyukur, kan ini adalah perintah, tentu ada pula manfaatnya. Apa manfaatnya bersyukur kepada Allah? Yang pertama Allah jelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kalian akan dibebaskan dari siksaan Allah yang maha dahsyat, baik siksa dunia, lebih-lebih siksa akhirat. Kepada siapa? Bagi mereka yang beriman dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat bersyukur yang ketiga kata Allah dalam Al-Quran, wasajizillahu syakirin. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika wahyu tentang emas dan perak Allah turunkan ke permukaan bumi ini, salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, kami tahu emas itu adalah benda yang mahal nilainya.
masuli al-linnah. Apakah mungkin bagi kita yang miskin mampu memiliki sebongkah emas? Kalau tak mampu memiliki sebongkah emas, apakah ada ibadah atau ada amalan yang apabila kita kerjakan nilainya di sisi Allah masuli angkeunana yaula wengi? Spontan Rasul berkata, ternyata ada dua ibadah, ada dua amalan nareko dijamai masuli angkeunana yaula wengi. Yang pertama kata Rasul, qalban syakira. Yang kedua, lisanan dzakira, hati yang bersyukur, lidah yang bersikir. Dua ibadah ini nareko dijamai masuli angkeuna na iya ulawange. Kalau emas 2 kilogram berapa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya kembali mengungkap bahwa ketika ada acara Petuada yang sempat viral di TikTok ya pada September 2023, uang kebetulan saya juru bicaranya. Uang panai yang sewa pada saat itu 10 miliar. Di antaranya ada 2 kilogram emas mulia, 2 miliar rupiah uang tunai, 1 mobil Alphard, 1 unit rumah, dan 1 setel emas berlian. Siapa uang panai sebanyak itu? Uang panainya Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Kebetulan saya diundang sebagai juru bicara di Kelaro Hotel. Nah, kalau kita mau memiliki lebih daripada itu, kata Rasul cuma 2. Tidak perlu pakai modal yang banyak, ya cukup dengan tenaga sedikit, tetapi pahalanya, nilainya di sisi Allah masuli angkeunana yaula wengi. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lidah yang senantiasa berzikir. Jangan kira hanya manusia yang pandai mengucapkan alhamdulillah, ternyata namo olok-olok macam atoh maka alhamdulillah. Buktinya apa? Ada kitabnya Pak. Kitabnya itu berjudul Kisah Manajemen Kalbu, yang mana kitab aslinya berbahasa Arab. Oleh ahli bahasa dia translate ke dalam bahasa Indonesia. Ubaca-baca ro kita namu ya sedih heratuna taro. Jadi kalau kakak macaramu Pak bicara isesa. Suatu ketika atas perintah Allah nasuruh malaikat, maka daiku malaikat nono kose kulino mutane olokolo syukur menemu genasa di pancaji olokolo. Nasabak mega tahu dan sengi syukur. Iya, kenapa? Karena dia selalu melihat ke atas. Coba kamu tanya binatang. Maka turunlah malaikat ke permukaan bumi. Pertama-tama makhluk yang dijumpai malaikat itu adalah seekor kerbau yang sedang mandi di pinggir kali. Wema bungka-bungka na pakai cemete dongi. Ia naruh di tanah. Maka dia malaikat ikut tedong lo kat tanah iki. Syukur matoko di pancaji tedong. Na kawite bate mu cemme ia pawita namanya mu papina demo na reko mak bungka-bungka mu pakai. Mete tedongnya di luar dugaan. Maka alhamdulillah ini bukti. Ternyata namo tedong macam atau maka alhamdulillah. Idi ku uloy biasa kiming kalinga tedong ko terasi maka alhamdulillah. Denengka muya aku amali itu nengka. Nah, tetapi saya berani ceritakan ini kisah kan ada kitabnya. Kenapa kerbau bersyukur padahal mandi menggunakan air kubangan? Air yang bercampur dengan lumpur. Kenapa? Karena dia mengamalkan sabdanya Rasul. Maka dan Nabi tak kalau kau syukur jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Syukur nate dongi pak ningrangi pandingi. Jok kasih malaikat sapa panding. Nule kapa kuni gua mampar runtuh, gua mampu runtuh panding malaikat. Begitu ditanya kelelawar, iko panding lotok kat tanah iki. Syukur umatoko ganasa di pantai panding. Na kawite batena te dongi kasih cemena we bak bungka-bungka magi na sukru te dongi iku pandingin ngarang. Yang pertama pertanyaan malaikat kepada kelelawar, syukur matoko ka di pancaji panding. Yang kedua agame tong pake ku cemi pandingi. Maka de pandingi alhamdulillah syukur matoka nasa di pancaji panding. Tetapi mutanesi ka agaw pake cemi ya tu nasa di pandingi ku matindroki ya pa nama matindrok ku tuncang ya leta. Uluta lece dia awa iko lece diasa. Jadi kumatindok di teme tindo ya naruwe teme tadi cemme. Jampi masabu manang ipalepo na pandingi. Pawe teme na cemme. Jadi kung kato atau masabu kalepa na. Kira-kira pasti tanya teme na cemme. Tetapi menurut pemahaman saya Dinda makurat cemme. Dia atau makurat tawa saya. Iya atau burket istilah masa kini. Magi na sukuru pandingi padalwe teme na cemme. Na hindi kasi napecede makbocero way pam o manoko-noko ni jamaah yang berbahagia. Bandingkan dengan mereka yang ada di Palestina, bandingkan mereka yang ada di Ethiopia, jamaah yang berbahagia. Namun minum sangat susah mendapatkan air.
Jamaah yang berbahagia. Nah, kenapa kelelawar bersyukur padahal mandi menggunakan air seninya sendiri? Kata kelelawar syukur mu pak. Nasabak wetemiku memang ucemi, tapi di sebuah bedakan itega uluku itega ikoko. Nah, magina syukur pandingi neng rasi latih makhluk yang bernama cacing. Jok kasih malika sapa lati, runtuk na lati kurotane purya lemek itu mati. Kuni rumah kutana malaikai, makele malaikai iko lati loto kata naiki sukuru matoko ganasa di pancajilati. Pa utane pandingi sukuru padahal cemena uetemena na cemmi. Magina sukuru pandingi disebedakan itega ulu itega iko. Magina sukuru pandingi iko lati ningerang. Mati silati maka alhamdulillah. Sukuru matoka iya kasih di pancajilati. Tongan dinasa riolo panadiolo letu iwani. Saya saja master biologi. Tanpa menggunakan alat bantu Bapak Ibu saya tidak bisa langsung bedakan itega ulun nalati itega iko nalati. Tetapi makanya nalati alhamdulillah na DC di pancajilati kak. Daripada di pancaji tahu kak ya tu tahu di pancaji di pungelatala disebedakan itega ulu dibandingkan dengan organ tubuhnya yang lain tapi tabe semasa hidup di dunia taliwa-liwa kutun nama sempajang. Mia ko mati di matu ya ko tama ni ko cayo na ko buruna ulun na direpak ko malaikai na sabak ni semalaikat paselengang itega ulu dibandingkan dengan organ tubuhnya yang lain. Jamaah takziah yang berbahagia, sengaja hal ini saya jadikan sebagai prolog ceramah supaya menjadi pelajaran bagi saya untuk tetap istiqamah untuk mendirikan salat, dan khusus bagi laki-laki tabe tidak ada alasan untuk tidak salat berjamaah di masjid. Dengar tadi kisahnya Haji Bedu almarhum Haji Bedu bin Palusai, sesibuk apapun tetap dia sempatkan diri melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Ada apa di salat berjamaah? Ternyata kata Rasul, barang siapa yang berwudu di rumahnya bukan berarti tidak boleh berwudu di masjid. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah, langkah pertama itu adalah pahala dan langkah berikutnya adalah menghapus dosa. Semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak pahalanya dan tentu semakin banyak pula dosa kita yang berguguran di dalam perjalanan. Kemudian kata Rasul, barang siapa di antara kalian laki-laki yang masih suka salat fardu di rumahnya, layan tahi anna, hentikan. Kata Rasul, nasabak kudem papesoi leuharikanna, maka akan saya bakar rumah kalian satu persatu. Podo kencan itu sing salat berjamaah. Lo nancaki nabita melok na tudunga kibulata tace dicedi. Nah, makanya itu Rasul ketika dia salat, setelah salat berjamaah, dia pimpin salat, begitu selesai salam kanan dan kiri, dia balik badannya menghadap ke makmum. Untuk apa sebenarnya? Itu untuk mengabsen satu persatu. Tegi lokasi A, tegi lokasi B, tegi lokasi C. Mati dulu sedih biasa memberi jamaah. Jangan-jangan malah saya kasih kupur kimatu masa pada sunnah. Doka mana kicil lengi. Kalau kita di Madinah, di dekat percetakan Al-Quran, di sana ada terpampang programnya Rasul. Afsus salam, sebarkan salam. Dan ada sabda Rasul menyatakan hakul muslim alal muslim situn. Haknya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alai, narik kusiruntu kok berasal lagi. Yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang penuhilah undangan orang yang mengundangmu. Makanya saya ucapkan kata Rasul, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu secara pribadi adindaku, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan, sudah mengundang saya. Haknya dia mengundang saya, tetapi begitu undangan tiba ke saya, wajib hukumnya saya untuk hadir di tempat ini. Namun terkadang adinda, ada orang yang mengundang kita bertele-tele pertanyaannya. Seperti baru-baru ini saya diundang memberikan ceramah di GOR, Gedung Olahraga di Kalimantan Samarinda. Ajudannya Pak Wali Kota menelpon, Ustaz kapan waktunya ke Samarinda untuk acara di GOR, diadakannya di GOR. Nah, saya katanya, saya lihat dulu jadwal saya. Begitu saya buka jadwal, saya sampaikan jadwal yang kosong. Nah, begitu selesai saya sampaikan jadwal yang kosong, kembali dia menelpon untuk kedua kalinya. Anunna pinasang Ustaz selawakku tenang. Maka daka aganna belum aku tenang. Maka di anunna Pak Ustaz. Maka daka aganna. Maka daka apanna sebawan nih. Maka da ampelo na Pak Ustaz.
Jamaah yang berbahagia, sama atas sedih masih disiri, ya dipuji wi ampel lokong kemuli seena. Jamaah yang berbahagia, tapi kuda tugas kelisana untuk apa? Jamaah yang berbahagia. Maka dari Ustaz Pak Tentungan Kak, saya akan sampaikan kepada Pak Wali Kota. Maka dari Pak Tentungan Kak, karena Ustaz A saya undang sekian, dia budget dia minta manajemennya. Ustaz B mintanya sekian, Ustaz C mintanya sekian. Saya bilang jangan samakan Hafidz Mapatoba dengan mereka. Up to you, silakan terserah Anda. Oke Ustaz, deal. Ustaz bagaimana tiketnya? Apakah panitia yang booking tiket pergi dan pulangnya? Saya bilang cukup booking tiket perginya saja. Nah sebab mega nih Ustaz di Pak Dongo-dongo kasih jamaah yang berbahagia. Alih nama tuh booking tiket, tiba di bandara menunggu jemputan, dia kejempui ternyata penipu. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan, booking perginya panitia yang booking, tapi pulangnya nanti saya yang booking sendiri. Terkadang kalau ke Sumatera ceramah, nisanya tahu, oh dia sebar itu informasi, mebu mana acara, biasa ki mundur tangga soda. Sementara di Sulawesi Selatan juga banyak kita punya acara. Nah, baik jamaah yang berbahagia. Nah, Ustaz Patentungan kan nasib. Nah sebab dia itu naja aja ku diempat tentu kak masih Riki itu sebagai penitia, maka dekat sebagai penitia yang berpengalaman. Up to you, terserah Anda. Maka dia ukesas dilni naseng Ustaz sisa nama telposipe memakai dia Ustaz Pak Wali mau minta kejelasan siaga naseng, maka dekat Pak Kubani palehe saya pinjam istilahnya Yusuf Kalla. Kalau istilahnya Yusuf Kalla, the sooner the better, lebih cepat lebih baik, tapi bagi saya lebih banyak lebih baik. Magano lompo jamaah yang berbahagia, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar dugaan, saya meyakini betul-betul Allah itu adil. Begitu tiba di sana, di spanduk tertulis selamat datang balik dari Sulawesi Selatan, Kiai Muda dan seterusnya. Pak Wali di samping saya bertanya, Ustaz lo kamakutan, ya huruf M di samping nama mata Pak Ustaz. Agak betuan, kenapa KM? Maka ada kamat tentu Pak Wali, itu bukan kapal motor, singkatan dari kapal motor, tapi itu adalah gelar akademik dari mereka yang pernah duduk di bangku kuliah di Majelis Ulama Indonesia, kader ulama. Nah makanya Kiai Muda, kenapa bukan Kiai Haji? Maka ada biasa muka loka di Mekah Pak Wali, tapi belum pernah wukuf di Padang Arafah pada musim haji. Oh mapakur Pak Ustadz, kata dia mengaku orang Bugis. Begitu beliau memberikan sambutan, ya rojolona bahas masiri ka naseng narekong kampung balik dari Sulawesi Selatan berdere Bugis yang belum haji. Untuk itu saya akan berangkatkan Pak Ustaz Mapatoba ke Tanah Suci dengan ONH plus. Luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Seandainya target dan yaji no bika Pak Mega Matustas Kunro. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, disitulah saya buktikan keadilannya Tuhan. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah baik, idza da'aka Pak Jipu, jika diundang penulah undangannya orang. Yang ketiga, isastansah kapan sahlahu, jika diminta memberikan nasihat, berikan nasihat kepada mereka yang membutuhkan. Tabi masih di sini kama ceramah ku egana Ustaz, egana baka pala kurang, tetapi karena Adinda asakuna terpaksa saya berani untuk memegang mic ini. Jamaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, idza marida fa'udhu, nareko malasawi lokaki celengi. Jamaah yang berbahagia, itu haknya orang sakit, kewajiban bagi kita yang sehat untuk menjenguk. Tetapi ada sebuah referensi yang pernah saya baca, ternyata dia seorang artis dan dia tidak beriman kepada Allah. Statementnya seperti ini, penyakit katanya tidak profesional, itu bagi mereka yang tidak beriman. Tapi kita yang beriman, ternyata penyakit itu adalah sarana untuk menghapus dosa. Dasarnya apa? Ketika orang menderita penyakit, diuji dengan sebuah penyakit oleh Allah, maka Allah mengutus 4 malaikat kepada orang yang bersangkutan. Malaikat pertama sampai ke-4 beda-beda tugasnya. Malaikat pertama bertugas mencabut seluruh nur aura cahaya yang ada pada wajahnya. Makanya kumalasa tahu itu Pak, mawiyata pana, pucat pasti, karena memang sudah dicabut aura wajahnya oleh malaikat atas perintah Allah, karena diuji dengan penyakit. Malaikat yang kedua tugasnya lain lagi. Apa tugas malaikat yang kedua? Kata Allah, silakan cabut kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Makanya kumalasa gitu Pak, dipuji mandre coto, natiwiriki coto tawi, dia tuh le mandre, samana dengan kepencena. Contoh, kalau kaki maceleto malasa di rumah sakit, nah puji mandre coto, ditira coto, ya rendi rokasi nasi isinruran nih, maka dia samana dengan pencena. Nah ya, saya yakin memang karena dia diuji dengan penyakit, pasti dia akan nyamena andre. Nah sahabat dicabut metonik kelezatan makanan pada mulutnya oleh malaikat.
Sisanya patung kana pak, orang kasih nanre ditambang ngasih kasih CD peceh, iya, si tengah sinru, nah coba sih, maka dari pas digagar rasa-rasana, ditambang ngasih 2 sinru peceh, wede pegagar rasana, kere-kere patung kana. Nah tatangga siseng isi buku garam beriodium, apa yang terjadi sama aku ini tuh saya mega pejeda na waina rosotoy, tapi apa yang terjadi, orang menderita penyakit dia cicipi itu maka dasa mana dega kanyamena siseng na patung kana coba-coba selalu salah matana na taruh pejek. Kenapa? Karena yang sehat tidak dicabut kelezatan makanan kita dari mulut karena belum diuji dengan penyakit. Malaikat yang ketiga lain lagi tugasnya. Kata Allah, silakan cabut kekuatan yang ada pada tubuhnya. Makanya kau malah asa gitu pak melemah ki. Kenapa lemah? Letih, lesu, lunglai. Karena malaikat sudah mencabut kekuatan kita atas perintah Allah. Nah, inilah keuntungan orang yang beriman. Tugas malaikat yang keempat, ternyata tugas malaikat yang keempat, maka dia Allah Ta'ala angkat seluruh dosa yang pernah dia perbuat semasa dia sehat. Nah, ketika orang diuji dengan penyakit, dia meyakini bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Dia yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat penyakit, menyembuhkan penyakit hanya Allah. Betul-betul fungsi tugas malaikat yang keempat itu tadi tujuannya mengangkat dosa yang pernah kita kerjakan semasa kita sehat. Karena kita berusaha, berikhtiar, setelah itu berdoa kepada Allah dan Allah berkenan mengangkat penyakit kita, maka terkadang di rumah sakit dokter itu tiba-tiba mengatakan, bapak sudah dinyatakan sembuh, silakan selesaikan administrasi rumah sakit, lalu tinggalkan rumah sakit, silakan kembali ke rumah Anda. Nah, begitu dokter mengatakan Anda dinyatakan sehat, berarti sebelumnya Allah sudah mengangkat penyakit kita. Karena yang mengangkat penyakit hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keempat malaikat ini diopisi bemo menghadap ke Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala, wahai malaikat yang pertama yang mencabut nur aura cahaya pada wajah orang yang saya uji dengan penyakit, kembalikan seperti sedia kala. Makanya tuh Pak Komite atau diopnama ke rumah sakit, begitu keluar wajahnya semakin bercahaya, wajahnya semakin berseri-seri. Kenapa? Karena di samping auranya sudah dikembalikan lagi oleh malaikat atas perintah Allah. Selama diopnam di rumah sakit tidak pernah terkena sinar matahari langsung, berarti bebas dari sinar ultraviolet yang bisa membakar sel-sel kulit pada wajahnya. Malaikat yang kedua, maka dari Allah Ta'ala yang mencabut kelezatan makanan pada mulutnya, kembalikan seperti sedia kala. Maka jangan heran Bapak Ibu, ya kau majempuk to malasa kipo di rumah sakit nak japala sana, ada memang mau coba-coba lepangi batas kota, mandai coto. Panande toga tu telu mangkok pitu ketupat. Jamaah yang berbahagia. Kenapa? Nasabah di samping kelezatan makanan sudah dikembalikan. Yang kedua, lotoni balas dendam. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga kata Allah, ya malaikat yang mencabut kekuatan pada tubuhnya kembalikan seperti sedia kala. Sama halnya dengan kita. Ya kau malah sakit, kita minta surat keterangan istirahat dari dokter karena kita tidak boleh beraktivitas, karena kita dianggap lemah oleh dokter. Begitu kita sembuh kembali kita beraktivitas. Maka dia Allah Ta'ala kembalikan seperti sedia kala. Pak Majap penjelasan. Nah, kembali kita ke kebun, kembali kita ke sawah, yang guru kembali mengajar, yang kantoran kembali lagi bekerja di kantornya masing-masing. Tetapi malaikat yang keempat, dia disuruh palisui langsung makutan ku Allah Ta'ala. Maka dia puang dan malaikat pertama na palisugangi cayana rupan, malaikat kedua na palisugangi kanyamena andrena, malaikat ketiga na palisugangi pakulena, iya dende dosana to si wala upalisungan to kape mo dosana. Maka dia Allah Ta'ala jadi upalisungan, maka dia malaikat iga na palewaring niya cha to mala dosa. Maka dia Allah Ta'ala aribani patung kana mana kepatung kana ya repo apa manoko-nokoi, tidak ikhlas. Jamaah yang berbahagia. Jadi kumatung kata malasaki tak kala tak matung ka ikhlas bawan nih. Pak ikhlas tidak ikhlas toni engkat di rumah sakit nagala poro-poro. Jamaah yang berbahagia. Nah to malasai dua keuntungan na majap palasana capu dosana. Karena dia yakin penyakit ini yang saya derita datangnya dari Allah. Tadinya bali bola aku dotika. Dan dia meyakini yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya sebagai perantara, pil tablet hanya sebagai perantara. Tetapi patung kana yang tidak ikhlas dua token naik. Yang pertama menre kolesterolna. Nasabah alina mana mandre sikapuroi. Alina mana mandre cotoy. Alina mana mandre kondroy. Yang kedua tidak ikhlas lagi. Oh tatambe itu dosana.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, idza mata fattabahu, nareko mati wikasi antara sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Mohon maaf, tidak perlu kita angkat tangan, tapi pertanyaan saya kepada kita semua, siapakah di antara kita yang mengantar almarhum Haji Bedu sampai ke tempat peristirahatannya terakhir? Ketika kita mengantar, apakah kita mendengarkan suara dari kuburan? Tentu semua menjawab, saya tidak pernah mendengarkan suara dari kuburan. Tetapi sebenarnya esensinya, ketika kita mengantar jenazah di kuburan itu sebenarnya banyak suara, tetapi manusia tidak bisa mendengarnya. Jamaah yang berbahagia, Pak, seandainya dia yang kelingero ada anak kubur nadai jadi ilmu Haji Bedu. Mende mana tuh napa aku tahu nah. Apa kata kuburan? Kata kuburan yang pertama, ana baitu wahdah, saya adalah rumah tempat kesendirian. Jadi komelo ki marwa ramatu kuburuta, bawalah teman-teman Anda dari dunia. Apa teman kita itu dari dunia? Kata kuburan sendiri yang melanjutkan pernyataannya, teman Anda adalah perbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an. Weh, pada sedih tetik weh mata, saya baru melihat itu di atas, luar biasa. Ya, ini jariah untuk Haji Bedu, luar biasa jamaah yang berbahagia. Nah, kata kuburan yang kedua, saya ini adalah tempat yang gelap gulita. Jadi komelo ko engkau lampu penerang cahaya dalam kuburmu, silakan bawa cahaya sendiri dari dunia masing-masing. Apa cahaya kata kuburan? Perbanyak qiyamul lail, jamaah yang berbahagia. Kata kuburan yang ketiga, saya ini adalah tempat semuanya tanah. Di depan adalah tanah, di belakang adalah tanah, samping kiri kanan adalah tanah, atas bawah adalah tanah. Supaya tidurmu enak seperti tidur di kasur empuk di dunia, maka persiapkan tempat tidur dari dunia. Apa itu? Perbanyak amal-amal soleh. Jamaah yang berbahagia, kata kuburan yang keempat, saya adalah tempatnya binatang berbisa. Maka agar supaya Anda terhindar dari racunnya, terhindar dari bisanya, silakan banyak bawa penawar dari dunia. Apa penawarnya? Perbanyak membaca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata kuburan yang kelima, saya adalah tempatnya mungkar wa nakir, memberikan beberapa pertanyaan agar supaya kalian bisa menjawab. Kata kuburan, persiapkan jawabannya dari dunia. Apa jawabannya? Kata kuburan, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah meninggal, masih adakah harapan-harapan almarhum almarhumah kepada kita yang masih hidup sekarang? Ternyata masih ada. Yang pertama adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama diharapkan almarhum Haji Bedu kepada kita, perlu ada petak dari Allah Ta'ala. Jadi sembari kita mendengarkan tausiah, nada ko yang rasti ke Haji Bedu, pun ada pengidosana Haji Bedu. Karena ketika orang sudah meninggal, arwahnya itu stagnan, tidak ada perubahan posisi kedudukan. Akan tetapi arwah beliau itu posisinya bisa meningkat terus menerus apabila di antara keluarga, di antara sahabat ketika mengingat Haji Bedu, dia ucapkan puang ada pengidosana kasih Haji Bedu. Maka ketika ada orang yang mengatakan istighfar ada pengidosana Haji Bedu, maka arwah almarhum itu mengalami peningkatan posisi kedudukannya. Setiap meningkat nyawanya, arwahnya Haji Bedu bertanya kepada malaikat, ma'adza limadza, apa ini dan kenapa sih bisa meningkat terus menerus? Kata malaikat, dzalika istighfara, itu adalah perbuatan ampun dari keluargamu yang kau tinggalkan, yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa, hilaf, salah yang telah kamu perbuat semasa hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua yang diharapkan Haji Bedu adalah khatmil Quran. Saya dengar Adinda MC tadi menyatakan sudah 3 malam hatam Quran. Karena memang yang diharapkan orang yang sudah meninggal, yang kedua adalah khatmil Quran. Dapat temukan lalu kasih baca aku orang. Nah rekod itu lipat temukan baca orang. Cukup kita bacakan hatinya Al-Quran. Apa itu artinya Al-Quran? Adalah surah Yasin. Nah rekodesi dulu dipalai baca surah Yasin, cukup kita ulangi 3 kali Al-Ikhlas pada apalanna dari kepada petemui satu mushaf Al-Quran. Dasarnya apa? Kata Rasulullah kepada istrinya Aisyah, ya Humairah, la tanami hatta ta'amali arbati asya. Jangan kamu tidur sebelum melakukan 4 perkara. Salah satu diantaranya, ya Aisyah, ya Humairah, jawatinro sebelum petemui alemu baca Al-Quran. Maka dia Aisyah pekogi cara dalam petemui tak baca Al-Quran. Nah cakar dunia ganan telo dibaca, maka dan Nabi tanya mulai baca maning 114 surah 30 juz, maka cukup ulangi 3 kali Al-Ikhlas
pada apalan nareko dipatemui aku rangi satu mushaf. Nah, kalau kita tidak mampu lagi membaca Al-Ikhlas 3 kali, cukup kita baca Ummul Qura surah Al-Fatihah. Nareko itu diseng Al-Fatihah alhamdulillah. Insyaallah pada metu apalan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian Adinda? Boleh kak biasa apa kawi kudu daerah perbatasan Bone Sopet atau kawi lari. Ya, sebelum saya nikahkan saudara, tolong bacakan dulu surah Al-Fatihah. Ya, Pak Utane maka ada Anda mau dinikahkan bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, maka ada bahasa Indonesia Pak. Saya tidak paham bahasa Bugis, maka ada kayo. Wah, tatono tu matu. Nah, tapi Pak Wita mau dele tanya, nah mau bismillah na itu lima luru. Maka ada jadi sebelum saya nikahkan saudara, tolong hafalkan Al-Fatihah. Mohon ramamennya. Jadi sa kapaisang Al-Fatihah, tati wali pusana, kire-kire mana si buwan na nataro, ya to na sa mantara ko, usas mapato-bato na panilo pakawi ko, mapakasiri-siri na sa iya. Mana ka Al-Fatihah, tapak ka pa naman chodo, maka duka di mo sa Al-Fatihah, alhamdulillah, maka duka alhamdulillah pala mo, jamaah berbagai itu. Al-Fatihah, alhamdulillah pada palan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa lagi? Yang diharapkan haji beduk kepada kita yang masih hidup sekarang ini adalah badal haji ataupun badal umrah. Ketika almarhum masih pernah ada berniat untuk haji, untuk umrah, maka keluarganya boleh membadalkan beliau dengan syarat yang boleh membadalkan keluarga yang sudah pernah umrah dan sudah pernah berhaji juga. Ustaz, bolehkah orang yang masih hidup dibadalkan haji ataupun umrah? Jawabannya boleh, dengan syarat orang yang digantikan umrah atau haji adalah orang yang sudah usur maconi umuruna palas alasani wadin dikasih diselih mende umrah ataupun haji. Karena haji itu bukan sembarangan ibadah fisik dan juga ibadah materi, beda dengan ibadah-ibadah yang lain, maka boleh dibadalkan. Kemudian yang terakhir yang diharapkan haji beduk kepada kita yang hidup ini adalah kurban, ibadah kurban. Jadi nanti ketika hari raya kurban, tolong masukkan satu di antara 7 orang dalam satu kelompok, atau kalau perlu atung kerak bawani. Insya Allah itu yang ditunggu orang yang sudah meninggal kepada kita yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan ziarah kubur? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita, tazkiratul maut, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Jadi terkadang iya Adinda, ko diamali, kuloi malepe, kude itu wasu daerah maka tokba Idul Fitri. Oh pada kak pas Yesus penduduk yuk bilo dari rumah ke rumah lok membaca-baca doang kata ngatoto delok manrega ganna nareko dena purna baca Pak Ustaz cari tangan ni waktu kalau di Kalimantan Timur ugi mesakun ro ya dena sah kutanya usas mapatoba aja dena usas Banjar mobi Banjar mobi ugi i jadwal de pernah lepet talum penilo taman lepet lo kami menang baca-baca Pak lo mandi patujuin pura aku mah lepet lo nak medek cama yang berbahagia luar biasa engkau ugi kurotali wa ega baki na patala muhammako lecet tangan aye deni tak kasih aku na tara rumpu iya nasa baki pertama usas untuk lato kustas tabe ikesan na latomo tapunga kapako dia mo tepula to kutu kiringa kere-kere to ni malupu to ni kay iya nasa usas untuk nenek ko soko bampan po macang ete ko mala po macang ternyata anu na to mite na pamukidingan nene mo na gendrungan amma ko dia yang berbahag megat mapa ko baca soko bampan na po macang na kidingan nene na baik yang lebih lucunya lagi tabe di kampung saya sendiri Adinda tahun 87 baru-baru taman listrik Buraki malam Idul Fitri, yo bikin lo kamu baca-baca sebelum makan. Ya, begitu sebelum saya masuk aman-aman di depan pintu. Sisa kupur mandre, lo nampak deh, tapang kasih bagi baru cek dewa puja kue udah sumpangi. Dena pede-pedaka, maka ada kastanya bagi baru cek untuk angin untuk kilometer ego paustas kak. Lo kena kontak, mana ke kilometer mungkin nih. Iya kilometer ikut orang baca payah. Dewi bicara anak kilometer. Cuma dibulakan macam-macam ya luar biasa ya terakhirnya saya 20 bansas 20 Pak Capu baki lagi baki itu winreng tak makasih mu pong baki minreng baik Bapak Ibu berbagi pertanyaannya bolehkah kita kerjakan atau tidak sebelum saya jawab boleh tidaknya saya berikan dulu analogi perbandingannya tapi doa umum 20 si bado tungke untuk latona untuk nenek untuk kilometer jamaah yang berbahagia Pak Imam kan ku mesti email lo doang memimpin doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Puang ada pengidosana seleng urane seleng makunrai. Tomo-topo urane tomo-topo makunrai. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Siapa yang mengajarkan doa ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita niatkan palanya untuk arwah almarhum, insya Allah itu akan sampai jamaah yang berbahagia. Nah, bagaimana dengan dua tungkat dengan doamu khusus Haji Bedu yang mana tahun lauta? Analogi perbandingan, kebetulan di depan kita ada pohon mangga. Riolo dicebak di kampung ke desa Pokaliki, maka kejaran runtuh waktu kumi anak-anak. Ya riolo ko waktu Pokaliki iro tomato lo kanimah sapa pakempe kung kena runtuh na pedamana ni bali bulan elo kamana no makite di kana pakempe runtuh lo kama paturupo ya itete kala iseng itete kala tegi malesi masuru makurasiri itu meganala jama yang berbahagia. Jadi kudi pak namo malesi kong kamosiri nareto tapi saya di metual kurasiri alina mana male di gongko memabate tabuan tegi malesi itu megatawan. Nah, itu gambaran dua umum. Tapi angka dendre kasih lato-lato. Dendre pernah cenede pagaga pun naruntuk. Pak kong kasih japui lepos si lewusi. Desi kagak tawan. Maka dipakai PDAS yang kalinga manang ikut diawa isi segalemu. Ya isi sesirie. Kugong kumatu si sagi. Degau di Malaysia ngedinya Haji Bedu. Iriasa dua tungke. Jam yang berbahagia. Silahkan kerjakan. Tapi saya garis bawahi. Tadinya sokoe nandre Haji Bedu. Tanya aku nanre Haji Bedu. Aga pala sampai ke Haji Bedu, pahala memberi minum kepada orang yang hadir malam ini, pahala memberi makan kepada orang yang hadir pada malam ini. Itu yang akan sampai kepada Haji Bedu. Jamaah yang berbahagia. Terkadang engkau tahu ilok kemak baca-baca bulan. Lo di matu kasih baca pak ma peri-periki. Jamaah yang berbahagia. Jolo ustaz nase pak dia pagaga dupa-dupa ustaz. Ya, di sana nang kadupa-dupa, ku apa yang warnanya tanah cicorang. Maka dekat termo sama bela-bela. Jamaah yang berbahagia. Nah, aro biasa diamali di misa mana tuh diamali. Angkat biasa pura ditembak gro, dia bisa kada anggota anak apa sesa gro. Lo kama baca dua, angka kasih dupa-dupa na tete makun reye, dua na cicora ku yoloku. Ina jelo-jelo asiru dupa-dupa. Maka nang kamarnya na sedida. Leu jadi melo doang, tasil kana taro. Kada katiga ngarin po 5 pesantren kila ina nai. Mana kadupa-dupa na sa bida. Jamaah sedangkan guru ku di kadar ulama din ang kada bida. Nih anak pesantren kila mi alumni pesantren kila beraninya mengatakan dupa-dupa ni bida. Dia udah aja melo doang. Kada katabe na mana kadupa-dupa kasih mau satu bida. Maka dia bida memang Pak Hindu mi pakai dupa. Jadi maka ada kaku Hindu pakai dupa. Ini salangit pakai toki magai. Tak pernah kada mana Hindu toko. Tapi Cina aku gasai loh. Majami di takustas si jaguru. Viral gitu. Jamaah yang berbahagia. Jadi pedani bawa maka dekat tabin na kumapak tu pendapatmu jatuh na pele mu pakai oto. Aka dega ngari buka mede pele misa hubungan na beradimu masa pida dupa-dupa misa hubungan na Cina na Hindu agama na pakai oto Cina. Maka diustas kan oto tanya agama, maka ada kadem itu nak wacara mang oto agama. Tapi iko tahu sih pak kudu bele-bele kudu pode masa agama. Iya sehingga masa beda. Jadi itu dupa-dupa tanya kasih agama, uangin nami aroma yang harum yang kita harapkan, yang kita butuhkan. Bukhari Muslim sendiri tidak menulis sebuah hadis sebelum membakar kebenyan. Sareko mangi mawangi rongangi nadape malaikat. Umar bin Khattab tidak ada di mimbar berkhutbah sebelum membakar kemenyan sereko mengimawangi rongangi nak dape malaikai. Tapi si kampungku diamali, ku mak baca-baca doangi. Natanya meto wangi na perluang, rumpu meto mi bawang. Sabu kaluku si tangerako. Nite kun raw ini bulana, napa na pari-pane-pane. Na pendek ko sa nakasorona, natatay ko lakas si tanga litere. Napa na bigi minyata na suppongi cholo, manupu ka pala kamaray. Namoy di pa barasanti mo dito nataro rumpu. Si sada na cili sando na makadito ngapunto sando ko mabaca doang patat titoy matan akada kaga baca na patari sadang kagi di chat ini kita barasan jadi baca engka tohi baca beton na sesa tadi pada titoy matata tanya tu baca na patari rumpu to pakaray iya ko rumpu meto perlu alabana motor talu yang pakuli samping yun tumugas lopo mega rumpulnya tapi mewangi bau na sabu kaluku si tangerakon jama yang berbagai matandres si kulana madodo pahan jama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pura siro agapi lokasi gimas ada kubur ya adindaku ustaz tercinta yang biasa kamati dulu biasa atau kamakutu tergantung dari siapa yang mengundang
Ustaz, tega ki ustaz, kada kawin kakak aku boleh selo kasi poli mas jare lo kajo lew kada we ustaz, elo ko mono kasi mutulog ka. Mak loki maka selo kalau ko masada ko buro kada kawi ko bacangang yambo moal patya maka de ustaz magaloto. Igo idi tu pa din sa diga kontak to alas ataka taseli nomor taseli hapeta. Igo itu idi we ustaz moal lupa ka iya ustaz sedo ni mono ko poli Malaysia, we moto lenga ki pa Malaysia. Harus ya, terkadang tergantung siapa yang mengundang. Biasa kamu kutubis, atau kamu toleng. Jama yang iya aleku Tommy wasa ngadinda. Aleku Tommy, dia dewa pas sama iya. Aleku sendiri. Dan sebagai manusia biasa, jama yang berbagi. Jadi kalau kau baca dua Pak Malaysia, lalu nggak titarun tuh Tommy rumah tuh Milo. Jama. Kalau kita berdeka rumah tuh idoko di Wicang. Tapi apa yang terjadi? Ya aku membaca kuburu kapa masih jadi kawin itu Pak Mega teman video. Jadi maka pendeka. Tetapi upamila mata aku tak cede. Kalau kami tak kena diusia karena pelesa. Coba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awe maka pendeka buka mata aku cede. Awe di 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Waladolin, amin. Kita aja na pertama kan tuh tak, dia na pertama, na peleci sekur kuburu cawali. Iya matorin. Wih, Pak Malaysia, mali kopor na ye. Jama yang berbahagia. Pura siro, waladolin, amin. Wih, dia pun na pertama. Leci sekur kuburu cawali. Naplo na pertama dulu alhamdulillah. Liso ni Pak Loni mengeribin di maka angkang pakur cawali sa alo pa usaka 20 bawan. Pas sedang kaya telu tadi masebut. Lo siki lece lo jamaah yang berbahagia dia ale kutomia waseng ya. Biasa ka makutu we setoka mati nulu lade. Ode na pada ku batunong. Ondo ko Pak guru biasa waktu sekolah di celak meto. Ya biasa ya paling rang itu kadelo kasi gimana kubur. Coba. Kabatok ko. Iya. Lo kima baca di 100 meter kur di plastikmu pariol. Iya. Tahun 9. Apa yang terjadi? Waladoli amin. Langsung tamakan totak. We menesa bilang gena 100 sebu. Menesa. Iya. Degaga kura-kurana. Iya, lecek ke kubur boleh 100 sebu langsung tamak waladolin amin menesah 200 sebu mata jata mupir kada lesu ni ustaz Pak capu ni ka ngarang kamu remu maca itu kuda itu mengerangin alih pasti kolak baik coba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bunga-bunga na tongeng baik Bapak Ibu. Baik, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi daripada tazkirah, tasya adalah memberikan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun hiburannya kan harus ada batasnya. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, Depa. tapi silakan nih. Lo kapa jika masuk mana Tony? Ya pura nak mandre. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tapi ada sahabat yang akan saya sampaikan pada malam ini Bapak Ibu egana keluargana Haji Bedu tega ni Apo Napoli Papua tega ni Ropole Malaysia dan lain sebagainya dari 4 penjuru mata angin. Adakah di antara mereka satu orang pun yang berani menemani Haji Bedu sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir? Tidak ada. Jamaah yang berbahagia, maka saya perkenalkan beberapa sahabat. Ia akan setia menemani kita sampai ke liang lahat kita nantinya, bahkan sampai ke negeri akhirat. Karena ketika orang sudah meninggal dan masuk ke dalam liang lahat, sebelum ditimbun dengan tanah, langsung fayuta min inda ra'sihi, didatangkan malaikat dari arah kepala untuk menghukum orang ini, padahal belum ditimbun dengan tanah. Untuk menghukum orang itu, apa kata sahabat pertama membela kita? Fatakulas salah maqibali madkhalun. Tak ada jalan, berkata salat yang pernah kita kerjakan, tidak ada jalan dari arah kepala untuk menghukum Haji Bedu, karena Haji Bedu istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Didatangkan lagi malaikat dari samping kanan, fatakula zakah, berkata lagi zakat yang pernah kita keluarkan, maki bali madkhalun, tak ada jalan dari samping kanan untuk menghukum Haji Bedu, karena orang ini senantiasa mengeluarkan zakatnya. Begitu malaikat didatangkan dari samping kiri, apalagi sahabat kita yang ketiga, payakula siam,
berkata lagi puasa yang pernah kita kerjakan, maki bali madhalun, tak ada jalan dari arah kiri untuk menghukum Haji Bedu, karena Haji Bedu ini senantiasa melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sahabat pertama bernama salat, si selalu kiro sahabat. Yang kedua zakat, si selalu kiro sahabat. Yang ketiga adalah salat, puasa. Dan yang keempat, didatangkan malaikat dari bawah untuk menghukum orang yang sudah meninggal. Maka berkata lagi, seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, maki bali madhalun, tak ada jalan dari arah bawah untuk menghukum orang ini, karena orang ini senantiasa melakukan amal-amal saleh, melakukan amal-amal kebajikan. Maka terakhir, didatangkan lagi api neraka untuk menghukum orang dalam liang lahatnya. Maka datanglah sahabat kita yang kelima bernama Al-Quran memeluk kita, sehingga kita terhindar dari panasnya api neraka. Maka kenalilah sahabat ini yang akan menemani kita nanti sampai ke liang lahat, bahkan sampai negeri akhirat. Yang pertama teman itu bernama salat, yang kedua bernama zakat, yang ketiga bernama puasa, yang keempat bernama amal saleh, yang kelima adalah bernama Al-Quran. Ternyata ada satu amalan, ada ibadah. Kata Rasul, narekum pigo ya ibadah, seluruh kebutuhanmu di dunia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dijamin jasadnya utuh sampai berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, ketika nanti di akhirat diperkenankan memesankan mahkota di atas kepala ayah dan bundanya. Diperkenankan memasangkan gelang-gelang pada tangan kanan kiri ayah dan bundanya. Diperkenankan memasangkan jubah kebesaran pada badan ayah dan bundanya. Lebih dahsyatnya lagi, ketika orang yang melakukan ibadah ini akan masuk surga, diperkenankan menggandeng tangan ayah dan bundanya. Kata sahabat, amalan apakah yang dahsyat begitu ya Rasul? Kata Rasulnya singkat, amalan itu adalah mencintai Al-Quran. Jamaah yang berbahagia luar biasa. Saya pesankan Bapak Ibu, ya kongkana tak, kalaupun satu orang wakafkan masuk ke pondok tahfiz, wakafkan masuk ke pondok pesantren. Karena harapan kita yang pertama adalah ketika kita nanti duluan meninggal, harapan kita anak kita yang tampil paling di depan untuk mendoakan jasad kita ketika sudah kaku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya anak kita itu saleh dan soleha. Salah satu kiatnya, kata guru saya di Kadar Ulama, kendati pun orang Eropa ada mengatakan what is the name, apa sih arti sebuah nama, tapi orang Islam nama itu dijadikan sebagai doa supaya macoi ampe-ampena tabe puang anakku telu nikasi deneku alhamdulillah angkana cedi. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Nasaba adana pengelatal kumusukuruki utambai ngako. Jadi harapan saya masih ada harapan bertambah. Jamaah yang berbahagia. Ya, jadi teluan aku Pak Di, yang pertama makunrei Pak Urama kapal kurang urengnya aseng hafiz Qur'ani, ya, penghafal Al-Quran. Alhamdulillah terbukti napi kelas telu ya sudah hafal 30 juz. Tidak ada maksud saya untuk membanggakan diri, sebagai motivasi kepada kita semua. Berikanlah anak-anak kita nama yang baik-baik artinya supaya maci ampe-ampena. Nah sekarang baru kelas 3 alia dan alhamdulillah sudah ada pendataan dari Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan bisa masuk melalui jalur prestasi hafiz dan hafizah. Yang kedua, anak saya laki-laki, saya berikan nama Harun Hafiz, penghafal yang baik. Di usia kelas 5 SD sudah hafal 6 juz. Anak saya yang ketiga, Qaria Magista, pas ujian tutup di pasca sarjana, dia lahir warengnya aseng Qaria Magista, masternya pembaca. Di usianya TK 0 kecil sudah hafal dan insya Allah mungkin sampai malam ini 7 juz. Anak saya yang keempat, asal terlebih dan anak keempat di pawisa jenis kelaminna. Pak Wonnya sendiri, walaupun ini web, ya belum sempat di USG, maka belum dipersiapkan namanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian yang sempat sampaikan pada malam ini. Amare pengelat dan awak itu majapa lapinde kemuruk malam, dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Dan apapun yang telah saya sampaikan malam ini, jika itu ada benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu
tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya na idi sisala ukatimu nato syak dampe-dampengen naton rewok mengkelinga pasa tomatua reko tak kale malebak sompekmu makan retoni gulimmu mona na utu angin masulili maka suasu taruh maroto pala jeremu marundu marutu sompekmu melebi roko sabu di tengah dolangan namu melok sorok gunciri mapotanang sangadinna tak butuh pirupamu riwidinna bitarai. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.